Solo Leveling Season 2 episode ke-6. Kembali ke momen Cha-Hain di luar gate. Dia masih heran kenapa Jinwoo sang rank E masuk ke dalam dungeon rank A. Dia semakin heran dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh Jinwoo saat berniat masuk, tapi karena Cha-Hain tidak membawa perlengkapan, dia meminta senjata pada ketua tim penambang. Sumimasen, nanika buki o okari dekimasen ka? Tapi hanya ada cangkul tambang, selain itu hanya sekop dan palang. Sedikit bimbang, Cha-Hain akhirnya memutuskan untuk menggunakan cangkul tambang saja. Di dalam istana, para High Oak sedang bersorak menyambut kedatangan Jinwoo dan kawan-kawan. Mereka sedikit khawatir jika orc sebanyak itu keluar dari gate, maka akan sangat berbahaya bagi dunia luar. Apalagi keempat panglima yang memiliki aura yang sangat berbeda dibanding High Oak lainnya. Bos Orc Kargalgan lalu bertanya apakah para manusia takut padanya, lalu membuka topeng dan memberikan aura kekuatan yang sangat besar. Bos Orc bilang kalau alasannya mengundang mereka adalah untuk dijadikan hiburan tentaranya. Para hunter yang bangga dengan pekerjaan dan sudah berjuang mati-matian ternyata hanya dibuat hiburan bagai mainan. Bos Orc juga sempat menyadari kalau ada makhluk aneh bersama manusia. Tentu yang dia maksud adalah Sung Jinwoo. Ketua Red Ki-hun secara gegabah memerintahkan pasukan untuk menyerang tanpa menyadari kalau para pasukannya tidak bisa bergerak saking takutnya. Ki-hun pun menyerang sendirian dengan paksa. Tak disangka Bos Orc punya kekuatan sihir yang memunculkan pelindung menghalangi serangan Ki-hun. Dan dengan mengkombinasikan sihir anti gravitasi dan akselerasi gravitasi, Bos Orc membuat Ki-hun menjadi ayam geprek dibanting ke langit-langit dan lantai secara bertubi-tubi, sampai Jinwoo dengan gesit menyelamatkannya. Ki-hun dibuat hampir sekarat. Jinwoo yang harusnya tidak boleh ikut campur meminta izin pada Ki-hun apakah semua monster di sana boleh untuknya, karena tim sedang dalam keadaan darurat. Ki-hun yang hampir sekarat mengizinkan Jinwoo sekaligus meminta tolong untuk diselamatkan. Bos Orc semakin marah karena melihat Jinwoo meniru kekuatannya. Jinwoo langsung memanggil pasukan Shadow dan bilang kalau Bos Orc sungguh sial karena harus bertemu dan melawan dirinya. Di luar gate, Wo Jinchul juga datang untuk mencari Jinwoo dan dia diberitahukan kalau Jinwoo masuk ke dalam dungeon sebagai pembawa barang. Membuat Jinchul semakin curiga, sudah jadi penambang sekarang pembawa barang. Apa tujuan sebenarnya dari Jinwoo? Ketua penambang juga memberitahukan kalau barusan Cha-Hain juga mencari Jinwoo dan sudah masuk ke dalam gate. Tiba-tiba dari arah gate muncul aura membunuh yang sangat besar, membuat tim serikat sangat terkejut dan langsung memeriksa ulang gelombang mana dan peringkat asli dari gate itu. Di posisi Hain, dia menemukan bangkai High Oak yang dikalahkan tim Ki-hun sebelumnya dan bergegas karena berpikir kalau tim Ki-hun sedang dalam bahaya. Tidak tahu saja Jinwoo sedang pamer para tentara Shadow di dalam sana. Sempat diremehkan Bos Orc, Jinwoo menggunakan skill wilayah Maharaja, yaitu skill khusus untuk membuat para Shadow menjadi semakin kuat dan aura yang berbeda. Dan Bos Orc langsung memerintahkan pasukan Orc-nya untuk menyerang. Dengan aumannya saja, Iron berhasil memusnahkan pasukan Orc ditambah dengan ayunan kapaknya yang dalam sekejap menghilangkan nyawa pasukan Kargalgan. Dan tentu tidak mau kalah, Igris juga menunjukkan kebolehannya dengan gaya yang keren, khas kesatria membuat tubuh para Orc tercerai-berai.
Dan tak lupa, Jinwoo bergerak lincah menebas satu persatu High-Oak. Bahkan saking lincahnya, para High-Oak yang diserang tidak sempat memberikan respon apa-apa, tapi sudah menjadi daging cincang. Jinwoo yang sedang menganalisis kekuatan High-Oak langsung dikagetkan dengan serangan sihir Kalgagan yang mengeluarkan kepala naga api. Tapi Jinwoo tidak takut dan bilang kalau tentaranya masih bisa bangkit. Kalgagan semakin marah dan mengeluarkan berbagai sihir untuk menyerang pasukan Jinwoo sampai Jinwoo benar-benar terpojok. Mulai dari sihir pelindung kristal untuk menghantam Jinwoo, sihir akselerasi gravitasi, sihir anti gravitasi yang menghujani Jinwoo dengan serangan runtuhan kastil. Jinwoo terus membangkitkan pasukan yang sudah mati. Tapi lagi dan lagi, Kalgagan menyerang dengan bertubi-tubi dan kali ini dengan sihir api. Sihir api yang membakar para pasukan Jinwoo dan pasukan Ki-hun. Benar-benar kekuatan monster sihir yang luar biasa. Di luar gate, Jinchul mendapatkan hasil kalau gate yang tadinya rank A sekarang sudah menjadi setara dengan rank S. Dan Jinchul langsung menyuruh ketua penambang untuk memanggil presiden serikat. Dan mereka akan masuk ke dalam gate untuk membantu. Membantu siapa? Tentu membantu Jinwoo yang tengah kesusahan karena ternyata pasukan Jinwoo benar-benar kalah kuat dari pasukan High-Oak. Bahkan mana Jinwoo turun dengan drastis. Dengan tenang, Jinwoo mengeluarkan ramuan dan memulihkan mananya dan bilang kalau di saat seperti inilah Necromancer bisa menunjukkan tarinya. Dan setelah meminum ramuan, Jinwoo membangkitkan pasukan Shadow yang baru, yaitu para pasukan High-Oak yang sudah mati. Dan sekarang Kalgagan akan dilawan anak buahnya sendiri. Jinwoo lalu menegaskan kalau semua High-Oak akan jadi bawahannya termasuk dirinya, yaitu Kalgagan. Kalgagan kemudian mengalami glitch seperti error pada sistem dan mengingat kembali kalau dirinya diperintahkan untuk membunuh para manusia. Walau sudah menyadari perbedaan kekuatannya dengan Jinwoo, dia masih tidak menyerah dan mengerahkan para panglima terkuatnya untuk maju. Iron bertarung melawan satu panglima yang sama-sama bertipe tanker, tapi sudah jelas kalau Iron masih lebih kuat dan berhasil menebasnya. Sedangkan Ygritte melawan dua panglima penyerang sekaligus. Pertarungan sengit terjadi dan Ygritte masih berhasil mengalahkan satu panglima. Panglima berpedang memberikan perlawanan yang cukup kuat, bisa dibilang hampir setara dengan kekuatan Ygritte. Untungnya ada tank yang menyerang panglima terakhir dari belakang dan berhasil mengalahkannya. Dengan begitu, Jinwoo bisa sedikit sombong karena pasukannya lah yang lebih unggul. Pasukan Ki-hun yang ingin membantu dibuat muntah darah oleh Kalgagan dan dilarang ikut campur. Kalgagan terlihat makin marah dan hampir putus asa. Lalu dia mengeluarkan skill kutukan untuk Jinwoo, tapi sihirnya langsung hancur karena Jinwoo memiliki skill ketahanan pada kutukan. Dan Jinwoo langsung menyerang balik dengan kekuatan api dari para mage yang sudah diperkuat. Api biru berhasil menghancurkan pelindung serta mengenai Kalgagan sampai topengnya rusak. Di tengah pertempuran para tentara, Cha Hai-in berhasil sampai dan bertemu anak buahnya sembari memastikan kalau mereka baik-baik saja. Hai-in juga bertanya apa yang sedang terjadi, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan detailnya. Di sisi Kalgagan, dia menjadi raksasa dan berniat menginjak Jinwoo, sebuah kesalahan fatal yang membuat Jinwoo marah karena Jinwoo punya trauma pada Titan atau raksasa. Kalgagan kembali menggunakan kekuatan api sekaligus sihir dari naga. Kepala naga mengeluarkan banyak sihir dan kepala naga lainnya yang langsung menembakkan api secara bersamaan ke arah Jinwoo.
Kargalgan masih saja mengintimidasi Jinwoo. Tanpa dia sadari, Jinwoo datang dari belakang dan berhasil menusuk matanya. Jinwoo bilang kalau tubuh besar Kargalgan akan semakin mudah untuk diserang dan mustahil bisa melindungi dirinya sendiri dari seorang asasin seperti Jinwoo. Benar-benar marah, Kargalgan merubah lantai kastil menjadi lantai lahar yang menyemburkan api, membuat Jinwoo sedikit kesulitan. Dengan kekuatan tak terlihatnya, Jinwoo mengambil rantai di dalam kastil untuk mengikat tubuh Kargalgan dan menumbangkannya, membuat Jinchul yang baru datang ikut terheran dengan apa yang terjadi. Cha Hain juga bilang kalau Jinwoo memang benar-benar hunter kelas atas dan membuatnya seperti semakin jatuh cinta. Meski sudah ditumbangkan, Kargalgan masih saja sombong dan bilang kalau tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sampai Jinwoo memerintahkan Panglima Kargalgan sebelumnya untuk membunuh bosnya sendiri, dan Kargalgan pun dikalahkan. Sungguh pertarungannya sangat epik dan sengit dan super duper penuh ketegangan. Kini Kargalgan dibangkitkan menjadi Shadow yang baru dan diberi nama Kiba. 適当に付け直すわ。キバ、お前の名前は Keasikan membangkitkan Shadow baru, Jinwoo tidak sadar kalau utusan Serikat sedang menontonnya. Dan saat ditanya oleh pasukan Ki-hun apa yang barusan terjadi, Serikat melindungi Jinwoo dan menyuruh para pasukan untuk merahasiakan kejadian yang baru saja mereka saksikan. Pasukan Ki-hun lalu berterima kasih pada Jinwoo, dan Jinwoo mengembalikan wasiat pada sang healer, dan mereka pun keluar. Jinwoo kembali menjadi perbincangan ketua Guild Hunters yang tidak percaya dengan segala kemampuan Jinwoo dan berniat untuk merekrutnya ke dalam guild. Dan kita diperlihatkan seorang artis yang baru saja mengalami kebangkitannya dan akan menjadi seorang hunter. Dan episode ini ditutup dengan pertemuan Jinwoo dan Jinho yang membahas tentang Master Guild milik ayah Jinho. Yang penasaran episode sebelumnya dan berikutnya, langsung klik video yang di samping kiri ini ya. Segitu dulu, jangan lupa subscribe dan stay tune terus di RWPP 5.